Rupiah melemah, pertumbuhan ekonomi lesu. Tetapi jika Anda mendengarkan pernyataan resmi akhir-akhir ini, Anda akan berpikir kita hidup di zaman yang keemasan, yang serba maju. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara realitas di lapangan dan kata-kata yang keluar dari pemerintah, dari menteri, dari presiden? Apakah ini hanya optimisme ataukah kita sedang melihat cara komunikasi yang rapuh, yang akan mungkin segera retak? Hari ini kita akan membahas mengapa para pejabat Indonesia saat ini gagal dalam komunikasi publik dan bagaimana kata-kata mereka justru dapat memperburuk masalah ekonomi kita secara nasional. Mari kita lihat fakta-faktanya terlebih dahulu. Analisis independen menunjukkan bahwa tanpa pengeluaran pemerintah yang besar-besaran tahun ini pun, ekonomi Indonesia sebenarnya akan berada dalam salah satu kondisi terburuknya dalam beberapa tahun terakhir. Kita melihat perlambatan pertumbuhan ekspor, sementara impor meningkat. Artinya barang-barang yang diproduksi di dalam negeri belum banyak kita bisa ekspor ke luar negeri, tetapi barang dari luar banyak yang masuk. Ini adalah masalah besar karena sekitar 60, 70, bahkan mungkin 80% bahan baku yang digunakan untuk produk sehari-hari kita di dalam negeri sebenarnya diimpor. Jadi ketika rupiah melemah, biaya hidup setiap warga Indonesia justru meningkat. Tetapi alih-alih percakapan jujur tentang tantangan-tantangan ini, kita malah mendapatkan narasi dari pemerintah bahwa semuanya sehat dan normal. Sehat dan normal. Benarkah? Masalahnya bukan hanya data, tetapi juga sikap. Kita telah melihat serangkaian kesalahan komunikasi yang lebih mirip kampanye politik daripada kelola pemerintahan yang sebenarnya. Kita tahu Indonesia negara yang salah satu dengan populasi terbesar di dunia, nomor 4. Tetapi kalau pejabatnya, pemerintahnya salah dalam berkomunikasi, berarti ada masalah. Perhatikan tanggapan terbaru terhadap The Economist ketika sebuah media internasional ternama menyuarakan kekhawatiran tentang arah ekonomi bangsa Indonesia. Tanggapan dari instansi pemerintah bukanlah bantahan yang didukung oleh data. Sebaliknya tanggapannya adalah mereka tidak seperti atau tidak sepintar saya dan mereka hanya mencoba menakut-nakuti orang Indonesia, menakut-nakuti kita. Ini kan aneh. Jawaban pejabat seperti itu. Ketika wartawan mengajukan pertanyaan sulit, mereka diberitahu bahwa mereka tidak mengerti ekonomi atau hanya dalam tanda kutip bodoh. Ini kan respon-respon pejabat kita. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai gaya defensif dan argumentatif. Ini yang merupakan pergeseran dari bujukan yang menggunakan data dan logika untuk mengubah pola pikir atau menjadi seperti paksaan. Alih-alih mengajak kita untuk memahami suatu kebijakan, beberapa pejabat atau pada dasarnya mengatakan beginilah keadaannya, dan jika Anda tidak menyukai, Anda adalah masalahnya. Bagaimana kita sebagai rakyat, kita melihat situasi yang kurang bagus, kita memberitahu, kita mengkritisi, tapi justru respon pejabat itu menyalahkan kita. Ini kan keliru. Kita rakyat membayar gaji para pejabat dengan segala fasilitas. Ketika kita mau koreksi, kita mau memberi masukan, kita mengkritisi, kita disebut sebagai penyebab dari masalah. Kita yang salah. Bahkan seorang menteri menyuruh para kritikus untuk pergi saja dan jangan kembali jika mereka tidak menyukai keadaan. Saya pikir itu bukan solusi. Itu murni kesombongan. Kesombongan menteri, kesombongan para pejabat, mungkin karena sudah berada di posisi seperti itu. Mengapa kita melihat hal ini? Menurut para ahli komunikasi dari UNAR atau Universitas Erlangga dan UGM, akar permasalahannya tertanam dalam budaya politik kita. Pertama, ada pola feodal. Banyak pejabat melihat posisi mereka sebagai hak istimewa atau kekuasaan daripada mandat untuk melayani.
Bahkan banyak di Papua pun saya perhatikan bahwa para pejabat itu ketika berkuasa mereka menganggap itu sebagai hal yang istimewa untuk mereka berkuasa dengan segala akses kemewahan lainnya, bukan berpikir untuk bahwa ini adalah kesempatan untuk melayani rakyat. Bisa jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencuri uang rakyat daripada melayani. Hal ini menciptakan hubungan atasan bawahan yang kaku di mana komunikasi hanya berjalan satu arah, yaitu dari atas ke bawah, top down. Mereka tidak merasa perlu mendengarkan, mereka merasa perlu memberi ceramah atau menggurui publik. Jadi mereka merasa paling pintar dan paling tahu, tidak mau menerima kritikan, saran, masukan dari bawah. Kedua, tidak ada akuntabilitas sama sekali. Di banyak negara maju, kesalahan besar berujung pada permintaan maaf atau pengunduran diri. Nah, di Indonesia bagaimana? Mengundurkan diri justru dianggap sebagai kelemahan. Jadi alih-alih mengakui kesalahan, para pejabat malah bersikeras. Bersikeras menggunakan jargon atau bersembunyi di balik narasi optimis yang lebih mirip manipulasi psikologis daripada kepemimpinan. Yang ketiga adalah tidak ada standar kelembagaan yang jelas. Saat ini kita tidak melihat strategi komunikasi pemerintah yang solid dan elegan, memberikan informasi satu pintu, meyakinkan, menyampaikan secara nasional. Belum ada, kita belum melihat itu. Kita hanya melihat kepribadian individu, para pejabat, dan seringkali kepribadian tersebut lebih fokus pada melindungi citra mereka sendiri daripada melindungi martabat lembaga. Kita sering diberitahu bahwa penduduk desa toh tidak menggunakan dolar, ya. Jadi, mengapa harus khawatir? Ini adalah narasi yang menyesatkan dan mengabaikan bagaimana mata uang global mempengaruhi harga makanan yang dikonsumsi penduduk desa tersebut. Bagaimana mata uang global mempengaruhi bahan bakar kendaraan, bensin, solar yang dipakai setiap hari. Ketika komunikasi menjadi hampir menyesatkan, hanya untuk menenangkan orang, komunikasi tersebut berhenti bermanfaat dan mulai menjadi manipulatif. Ini bukan hanya soal perasaan yang terluka. Komunikasi yang buruk memiliki konsekuensi di dunia nyata. Di Indonesia, ketika para pejabat menggunakan bahasa yang provokatif, menyebut orang tolol, bodoh, atau antek asing, pion asing, mereka tidak hanya menghina individu, mereka mengajarkan kepada publik bahwa komunikasi yang kasar dan agresif adalah standar. Ini menutup pintu bagi diskusi rasional. Namun, bahaya terbesar adalah skenario terburuk. Jika pemerintah terus mengatakan tidak ada masalah, sementara dolar sudah 17.000 sekarang. Rupiah sudah 17.000 per $1. Dan kenyataannya mereka, para pejabat meyakini kita baik-baik saja. Jika hal ini terjadi, maka tidak ada seorang pun yang berupaya mencari solusinya. Itulah kesalahan paling fatal yang dapat dilakukan sebuah republik, sebuah lembaga pemerintah. Jadi fase terapuh ini pada akhirnya mengarah pada krisis kepercayaan. Begitu publik berhenti mempercayai apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dikatakan pejabat, apa yang dikatakan orang nomor 1, nomor 2, menteri-menterinya. Tidak peduli seberapa bagus kebijakan baru itu, tidak peduli seberapa bagus program, seberapa baik niat, orang-orang atau warga Indonesia akan merespon dengan negatif karena jembatan empati telah hancur. Jembatan empati telah hancur. Jadi kemana kita akan melangkah selanjutnya? Para ahli menyarankan 4 solusi. Yang pertama, para pejabat membutuhkan keterampilan mendengarkan. Para pejabat harus mampu mendengarkan yang sebenarnya dan perlu ada pelatihan komunikasi kritis. Bagaimana caranya menyampaikan kepada orang banyak berbeda dengan menyampaikan kepada bawahan. Ini memimpin Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kita membutuhkan budaya di mana meminta maaf bukanlah suatu kelemahan. Ini perlu membangun budaya. Dulu presiden sebelumnya menggencarkan revolusi mental, tapi kemudian ya kayaknya sudah atau belum rakyat menilai. Yang ketiga adalah media digital harus digunakan untuk transparansi, bukan hanya untuk pencitraan atau membangun citra. Perlu ada transparansi, menyampaikan dengan terus terang kepada rakyat di muka publik. Yang keempat, yang terakhir adalah
para pemimpin harus memberi contoh melalui komunikasi yang empatik. Kita hidup di era ini, era komunikasi, era informasi yang begitu canggih, masa tidak bisa menggunakan komunikasi yang baik dengan media yang baik, dengan lembaga yang baik, yang kredibel. Komunikasi seolah-olah seperti keluar dari orang yang tidak terdidik. Namun, bagi kita, kabar baiknya adalah kekacauan ini menciptakan ruang bagi kita, rakyat Indonesia, untuk berpikir lebih kritis. Dalam demokrasi, kekuatan terpenting Anda adalah kekuatan atas pikiran Anda sendiri. Jangan hanya menelan jargon, menelan janji-janji. Lihatlah realitas, fakta, dompet Anda sendiri, tagihan belanjaan Anda sendiri, kebutuhan Anda sendiri, dan fakta-fakta di lapangan yang ada. Karena negara di mana para pejabat meremehkan rakyatnya adalah negara yang sedang menuju masalah. Kita perlu menuntut lebih dari sekedar kata-kata optimis. Kita butuh kejujuran. Kejujuran untuk disampaikan secara terbuka oleh lembaga negara, oleh pejabat negara, oleh orang nomor 1, orang nomor 2, menteri-menteri kepada publik bahwa keadaan Indonesia seperti ini, tetapi upaya-upaya yang dilakukan seperti ini. Oke, saya pikir itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah kritis, lihatlah kenyataan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.